Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Guru hebat SMP Negeri 1 Kembayan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan presentasi atau implementasi budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Gabriela Sindiani, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sanggau. Adapun tujuan presentasi kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif, yaitu implementasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kembayan, Pak Armanson, terima kasih telah hadir bersama dengan kita di sini. Kemudian untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cindy yang memberikan waktu kepada kami untuk membuka atau memulai kegiatan diseminasi budaya positif atau implementasi budaya positif di sekolah kita atau di lingkungan sekolah kita sebagai materi yang akan diikuti oleh beliau, salah satu guru kita yang akan melanjutkan pelatihan dalam calon guru penggerak di angkatan ke-11. Bapak Ibu, rekan guru semua, hari ini kita bisa hadir bersama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan apa yang disampaikan oleh Ibu Cindy. Kiranya mengikuti materi ini dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dalam rangka kita nanti juga akan menerapkan di sekolah kita ini, di SMP 1 Kembayan ini. Tentunya juga dengan Ibu Cindy mengikuti kegiatan pelatihan atau materi dari calon guru penggerak ini betul-betul bisa bermanfaat, khususnya buat ibu itu dan tentunya untuk kita seluruhnya warga sekolah. Terima kasih, sehingga kegiatan ini boleh bermanfaat untuk kita bagaimana menerapkan tadi budaya positif itu bisa betul-betul diterapkan di sekolah kita ini sebagai kita insan pendidik atau guru yang akan langsung berhadapan dengan khususnya siswa atau anak didik kita, bisa kita terapkan baik di lingkungan kelas maupun di sekitar lingkungan kita, di kantor atau dimanapun kita berada, sehingga itu juga bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru. Dan kepada Ibu Cindy yang akan melanjutkan kegiatan terus, masih banyak materi kan yang akan diikuti lagi ke depan setelah menyelesaikan materi, terus semangat ya agar bisa menyelesaikan nanti seluruh rangkaian kegiatan atau materi yang sudah ditetapkan oleh pihak kementerian dalam rangka mencapai lulus nanti sebagai guru penggerak pada angkatan ke-11 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka sebagai penanggung jawab di SMP 1 Kembayan ini, maka kegiatan Ibu Cindy dalam hal diseminasi budaya positif ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Cindy. Baik, terima kasih Bapak untuk sambutan dan semangatnya untuk kami. Baiklah Bapak Ibu, karena tadi sudah disampaikan tentang disiplin positif, kemudian tiga motivasi, lalu keyakinan kelas, maka saya akan melanjutkan 3 materi lagi, yaitu yang pertama ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kedua ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Nanti kita paparkan satu persatu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu ke Bapak Ibu.
Bagaimana sih cara kita agar di lingkungan sekolah kita ini memiliki budaya yang positif atau aura sekolah kita ini aura yang positif? Bagaimana sih caranya menciptakan suasana yang positif di sekolah kita ini? Baik itu dari segi lingkungan maupun segi warga sekolahnya. Mungkin ada yang mau bantu menjawab. Bagaimana sih cara menumbuhkan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita, baik itu dari segi lingkungan maupun dari orang-orangnya? Ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Mungkin Bu Mariana, silakan Bu Mariana. Dari segi lingkungannya, bagaimana sih lingkungan yang baik sehingga bisa menumbuhkan aura positif di dalam lingkungan sekolah kita ini? Terima kasih untuk kesempatannya. Bagaimana cara menumbuhkan aura yang positif? Yang pertama itu memiliki pikiran dan hati positif. Yang keduanya fokus pada diri sendiri. Yang ketiganya tentu memiliki lingkungan yang baik. Yang keempat memiliki empati yang tinggi. Baik, terima kasih Bu Mariana. Tadi ada Ibu Mariana mengatakan lingkungan yang nyaman seperti itu. Bagaimana sih menciptakan lingkungan yang nyaman itu bagaimana, Bu Mariana? Mungkin atau ibu yang lain bisa menjawab. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman itu seperti apa sih menurut Bapak Ibu? Lingkungan yang nyaman kalau versi saya yaitu bersih pertama Bu ya. Yang kedua kalau orang-orangnya terjadinya persaudaraan ya, di lingkungan tempat kerja. Baik, berarti budaya positif itu bisa tumbuh di dalam lingkungan kita jika di dalamnya lingkungannya bersih, keamanannya baik, kemudian orang-orangnya ramah, baik, lalu saling bekerja sama, saling berkolaborasi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada sekolah kita, seperti itu. Terima kasih Bu Mariana. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia. Baik, dari pertanyaan saya tadi tentu ada hal-hal yang mendasari. Apa sih yang mendasari supaya nilai positif itu tumbuh dalam diri kita? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Yang pertama yaitu harus kebutuhan dasar ini adalah yang harus terpenuhi sehingga tumbuhlah aura positif tadi dalam diri kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Lalu yang pertama tadi bertahan hidup. Jadi di bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup adalah sifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatannya baik, kemudian tempat tinggal yang nyaman, lalu makanan yang cukup, seperti itu dapat menumbuhkan kebutuhan hidup kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, sehingga kita dapat berpikir yang positif, yang baik, seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak kita atau siswa-siswi kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan diterima. Jadi kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi atau diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi di sini jika kita di dalam lingkungan kantor ini ada yang merasa tidak diterima, satu orang misalnya ada yang merasa tidak diterima di dalam lingkungan kantor ini, berarti kan auranya tidak positif ya Bapak Ibu ya, karena ada hal yang menjanggal seperti itu, mengganjal di hatinya. Nah,
Jadi kebutuhan akan diterima ini perlu Bapak Ibu supaya kita dapat menumbuhkan nilai positif tadi di dalam lingkungan maupun di dalam diri kita. Baik, kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu masalah, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini perlu atau pentingnya kita menghargai orang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama seperti anak-anak juga kita terapkan pada anak-anak. Jika ada satu anak yang memberi tanggapan atau memberi saran seperti itu, kita dengarkan, kita beri kesempatan. Jadi dia merasa diakui, dia merasa kalau dia dianggap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menghargainya itu seperti sudah memberi rasa oh mereka dianggap sama Bapak Ibu gurunya seperti itu. Lanjut. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi di sini kebutuhan untuk bebas, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kalau anak-anak itu ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengontrol anak-anak sesuai dengan maunya kita. Jadi menimbulkan budaya positif itu, kita tidak boleh menekan anak, tapi kita mengikuti maunya anak, seperti itu. Tapi terarah ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu dibebaskan. Mereka tidak suka belajar dengan cara menghitung seperti biasa misalnya, karena setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang beda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan. Oh, cara menghitung 1 tambah 5 dan 2 tambah 8 itu sama dengan 10. Tidak bisa semuanya 2 tambah 8. Ada yang 5 tambah 5, ada yang 7 tambah 3. Seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam menentukan sikap anak seperti itu. Jadi kita hanya bertugas sebagai penuntun saja. Jadi anak itu kan sudah ada kodratnya. Kita bukan melukis di lembar kosong, tetapi kita adalah seorang pendidik yang menebalkan garis-garis samar yang ada pada selembar kertas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melukis anak itu sesuai dengan maunya kita, tetapi kita menebalkan karakter yang ada pada anak, tapi kita arahkan menuju yang lebih baik. Seperti itu. Lanjut. Baik, dari 5 kebutuhan dasar tadi, di sini saya mau bertanya, kita identifikasi kebutuhannya. Jadi, aku suka belajar mewarnai di kelas. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, kebutuhan yang mana yang termasuk di kalimat ini? Apakah kebutuhan kesenangan, bertahan hidup, kemudian kebebasan, penguasaan, dan butuh diterima dan kasih sayang. Dari pertanyaan itu tadi, aku suka belajar mewarnai di kelas. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Iya, coba kita lihat benar tidak? Iya, benar sekali, kesenangan ya Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, ibu kejar aku sayang ibu. Ini termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Iya, coba kita lihat dulu. Benar, kasih sayang ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi yang ketiga. Aku hebat kan? Aku bisa buat ibu kejar aku katanya. Ini termasuk kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Dari kelima tadi, kasih sayang, kemudian kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan. Coba kita lihat. Aku hebat kan, bisa buat ibu kejar aku. Apa tadi Bu Dena? Pengakuan. Oke, kita lihat dulu. Iya, penguasaan atau pengakuan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai Dewan Guru ya. Jangan salah sebut ya. Ada 5 ya.
Jadi yang pertama itu penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Lanjut. Baik, sebagai penghukum. Di sini Bapak Ibu pasti pernah menghukum anak. Saya tanya dulu. Pernah? Baik. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi menghukum itu tidak hanya dengan tindakan, tetapi dengan kata-kata juga bisa, ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya ini ya Bapak Ibu ya, kata-katanya seperti ini. Patuhi saja aturan saya, awas kamu ya. Nah itu adalah kata-kata penghukum. Jadi ciri-ciri penghukum itu adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik seperti itu. Ya, jadi ini kalau menurut yang kami pelajari ya Bapak Ibu ya, kita menghukum itu untuk tingkat kesalahan yang benar-benar sudah tidak bisa diampuni lagi lah. Misalnya ada tingkat, karena kesalahan itu kan ada tingkat-tingkatannya ya. Jadi ini tingkat yang paling akhir lah kalau gitu. Kemudian hasilnya jika kita menghukum anak, itu kemungkinan anak menjadi marah, dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk misalnya di dalam kelas kan, sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi itu bentuk pelampiasan dia karena dia marah. Ketika kita marah tadi kita hukum dia seperti itu. Jadi kalau sebatas di dalam kelas mungkin tidak bisa untuk langsung dihukumnya Bapak Ibu ya, dipertimbangkan lagi. Lanjut. Pembuat orang merasa bersalah. Ini ciri-ciri kita sebagai Bapak Ibu guru ya, yang merespon tindakan anak jika melakukan kesalahan. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-katanya adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya, kamu melakukan ini terus, seperti itu misalnya ya. Jadi anak merasa bersalah. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ciri-ciri pembuat merasa bersalah itu mungkin Bapak Ibu boleh memikirkan, saya termasuk yang mana ya, seperti itu kan. Ini nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, seperti itu. Kemudian hasilnya jika kita melakukan ini, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam, lalu murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan penghukum tadi, kalau penghukum langsung dia melampiaskannya, kalau dia pembuat merasa bersalah, dia akan tertanam di pikirannya Bapak Ibu. Jadi dia merasa terkucilkan lah, apa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga tidak dianjurkan untuk langsung melakukan hal seperti ini. Jadi dipikirkan lagi masalahnya apa. Jadi kita bisa ambil tindakan yang mana, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Sebagai teman. Jadi kita juga bisa sebagai teman Bapak Ibu, tapi kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Baik, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi contoh katanya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya seperti itu. Itu contoh bahasa teman, guru sebagai teman. Lalu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ke kamu, misalnya gitu.
itu adalah contoh bahasa guru sebagai teman untuk mengatasi masalah murid seperti itu ya. Lalu ciri-cirinya bagaimana sebagai teman ini? Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jelaka. Jadi seperti antara teman seperti itu ya ngobrolnya. Hasilnya jika kita seperti ini kepada murid, maka hasilnya murid akan merasa senang dengan dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja dari sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, ini dia positif dan negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ada efeknya ya Bapak Ibu. Kalau kita terlalu dekat dengan siswa juga seperti teman juga nanti sedikit-sedikit bu, kayak gitu kan. Jadi kita terus gitu kan. Hal-hal yang mungkin tidak perlu disampaikan ke kita juga sampai mereka sampaikan ke kita seperti itu. Lanjut. Posisi yang keempat ada pemantau. Jadi kita juga bisa sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, ini ada contoh kata pemantau ini ya. Jika kita sebagai pemantau itu kata-katanya seperti apa sih Bapak Ibu? Contohnya, peraturan apa ya? Misalnya gitu kan yang kamu langgar. Kemudian apa yang telah kamu lakukan sampai terjadi seperti ini, misalnya gitu. Jadi kita nimbrung nanya gitu, itu namanya pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat, misalnya mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat, misalnya seperti itu. Jadi misalnya tidak mengerjakan tugas, kamu jangan keluar dulu ya, nanti jam istirahat kamu mengerjakan tugas dulu. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak bisa juga ya Bapak Ibu ya, kita mengambil hak anak untuk istirahat seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah di sini dari pendidikan yang kami jalani ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu harus menjadi manajer bagi mengatasi masalah anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi penghukum tadi ya kita lihat situasi. Kemudian yang lain-lainnya juga kita lihat situasi, kita lihat dampaknya bagaimana. Jadi kita bisa memikirkan apa yang harus kita ambil untuk tindakan selanjutnya. Jadi bagian manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah. Jadi nanti di bagian manajer ini akan ada hubungannya dengan materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi, yaitu cara menangani masalah pada anak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus sebagai manajer Bapak Ibu, ingat ya, kita harus menjadi manajer bagi anak-anak kita, tapi bukan sebagai manajer yang harus memerintah seperti itu, bukan. Di sini kita mencari solusi seperti itu ya. Contoh kata-kata yang kita ungkapkan jika sebagai manajer dalam mengatasi masalah anak, maka kita akan mengucapkan apa yang kita yakini, atau kita kembali lagi ke keyakinan kelas tadi apa. Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita arahkan anak seperti itu. Jadi kita tidak langsung, kamu berbuat salah seperti ini, hukumannya ini, salah. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu, kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Oh, saya bertanggung jawab Bu atas kesalahan saya, misalnya seperti itu. Jadi anak menemukan solusi dari kesalahan yang mereka buat tadi, seperti itu ya Bapak Ibu. Sikap manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat pada murid. Hasilnya
Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru dan orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi itu hasil dari manajer. Nah ini ya Bapak Ibu, ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk atau menyakiti, menyindir. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan ini, misalnya seperti itu kan. Hasilnya membentak, anak itu akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, itu hasilnya. Begitu juga selanjutnya, jika kita menjadi seorang pembuat merasa bersalah, yang kita lakukan misalnya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada murid itu. Lalu gurunya berkata gini, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Lalu hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu hasilnya ya Bapak Ibu. Lalu teman juga seperti itu. Guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan, misalnya seperti itu. Itu sebagai temannya. Lalu apa hasilnya? Impactnya kepada anak itu ketergantungan, karena anak merasa dibantu terus sama gurunya gitu ya. Jadi tidak ada rasa tumbuh dari dirinya sendiri untuk memperbaiki diri, itu tidak ada. Lalu yang keempat, pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Lalu kata-kata gurunya, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya. Jadi nanti hasilnya anak itu akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi ketika tidak diawasi, ya dia berbuat lagi seperti itu. Ketika diawasi saja dia melakukan hal yang baik tadi, ya kan? Lalu yang terakhir, manajer tadi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Pasti kamu punya alasan. Lalu bagaimana cara kamu mengatasinya? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan hal ini? Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita mengarahkan anak untuk menumbuhkan rasa untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat, seperti itu. Jadi hasilnya akan menguatkan karakter anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Segitiga restitusi ini tadi ada hubungannya dengan manajer tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu sebagai manajer. Jadi ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti Bapak Ibu tolong buat pertanyaan yang sesuai. Menstabilkan identitas ini seperti apa? Tahap pertama ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Dalam konteks disiplin positif, hal ini berarti menciptakan situasi yang membantu anak merasa aman, diterima, dan memiliki nilai. Contoh pertanyaannya apa Bapak Ibu? Kira-kira ada anak melakukan kesalahan, misalnya dia bolos di jam pelajaran tertentu. Lalu guru mata pelajaran tersebut melapor kepada wali kelasnya. Si A bolos tadi jam pelajaran saya, misalnya seperti itu ya. Lalu kita sebagai wali kelas nih memanggil anak itu, apa yang kita tanyakan untuk menstabilkan identitas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Seperti yang manajer tadi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa yang harus kita tanyakan di awal ketika anak tersebut melakukan kesalahan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ini sudah sering kita lakukan, tapi kita cuma tidak tahu apa aja namanya gitu. Tapi sudah sering kita lakukan. Contohnya apa? Baik, Bu Rike, silakan. Baik, terima kasih Bu Cindy. Tadi ada persoalan bahwa si A tadi membolos dan kemudian wali kelasnya memanggil anak tersebut. Mungkin yang dapat kita lakukan adalah tentunya kita sapa dulu anak tersebut. Selamat siang Bang. Oke, silakan duduk. Kemudian anak itu ditanya,
Kemudian itu tanya, apa kabar bang? Saya tanya dulu kabarnya, apa kabar bang? Kemarin abang masuk, apakah kemarin abang masuk? Tanya dulu untuk menstabilkan identitas. Kemarin abang kemana? Apakah masuk? Nanti anak itu akan menjawab, kemarin saya begini, seperti itu. Kita tanyakan dulu identitas anak tersebut agar anak itu merasa aman dan diterima, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dike. Baik, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ketika kita memanggil anak tersebut, yang pertama kita lakukan adalah menanyakan dulu keadaan anaknya supaya stabil situasinya ya Bapak Ibu ya. Kita tanya dengan bahasa yang baik, apa kabar kamu nak hari ini? Misalnya jawab baik Bu, baik. Tujuan Ibu manggil kamu ke sini adalah mengapa, seperti itu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian masuk ke yang kedua, validasi tindakan. Pada tahap kedua ini kita memvalidasi tindakan yang dilakukannya tadi. Jadi mulailah kita bertanya Bapak Ibu. Misal contoh pertanyaannya apa nih Bapak Ibu? Atau ada yang ingin mencoba menjawab. Jadi bagian validasi tindakan ini kita menanyakan kesalahan anak itu. Apa sih tindakan yang sudah dia lakukan pada kasus yang dilaporkan kepada wali kelasnya tadi? Mungkin ada yang ingin menjawab Bapak Ibu? Contoh pertanyaannya saja. Kan tadi sudah ditanya kabar. Apakah kamu baik-baik saja nak? Baik Bu, katanya kan. Tujuan Ibu memanggil kamu ke kantor ini karena kamu kemarin katanya seperti ini. Lalu bagaimana bagian validasi tindakan ini? Pertanyaannya yang cocok kira-kira bagaimana Pak Maman? Setelah menanyakan kabar. Setelah menanyakan kabar, baik. Saya agak lupa ingat Bu ya. Jadi kalau tidak salah sih biasanya menanyakan kamu apa tadi kasusnya? Bolos ya. Bapak yakin, ini bapak ke ibu ya, bapaknya ya. Bapak yakin mungkin kamu tidak bermaksud demikian. Mungkin bisa kamu sampaikan apa alasan kamu membolos. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Maman. Pada tahap validasi tindakan ini, Bapak Ibu, jadi kita menanyakan mengapa anak itu melakukan hal tersebut, alasannya terlebih dahulu. Jadi kita tanya, mungkin ada alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut seperti itu. Kita sampaikan dulu, misalnya ibu atau bapak juga pernah berbuat salah. Tetapi setiap tindakan pasti ada alasannya, seperti itu. Jadi kita dengan bahasa yang seperti itu menanyakan kepada anak, alasan kamu melakukan hal tersebut apa gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu di bagian terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kita balik lagi ke keyakinan kelas. Setelah kita tanyakan alasan, mengapa nak kamu melakukan hal tersebut, apa alasannya? Lalu kita tanyakan lagi, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu. Jadi kita tanyakan, kita kait-kaitkan dengan hubungan dengan nilai kebajikan tadi. Jika dia ingat, dia pasti akan mengatakan, oh iya Bu, Pak, saya ingat. Itu menunjukkan bahwa sikap saya tidak bertanggung jawab, tidak mengerjakan tugas, lalu saya bolos, seperti itu. Jadi kita tidak dituntut untuk menghukum anak, kita tidak diminta untuk menghukum anak setelah melakukan kesalahan, tetapi kita membantu anak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi setelah mereka menyadari, oh saya tidak bertanggung jawab, lalu gurunya tanya lagi, jadi jika kamu merasa seperti itu, apa tindakan yang akan kamu lakukan
untuk mempertanggungjawabkan sikap kamu seperti itu. Jadi kita tidak membuat sanksi kepada anak, tetapi anak itulah yang membuat mencari solusi untuk masalah yang dia perbuat. Baik Bu, nanti saya akan minta maaf kepada guru tersebut, misalnya guru yang bersangkutan, dan akan mengerjakan tugasnya dan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, misalnya seperti itu. Jadi kita sudah menumbuhkan nilai kebajikan pada anak dan menerapkan nilai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tapi saya ingin meminta Bapak Ibu satu orang untuk refleksi dulu dari kegiatan kita hari ini. Bagaimana sih perasaan Bapak Ibu setelah menemukan atau mendapat pemaparan dari kami tentang nilai budaya positif di sekolah? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan, silahkan Pak Cahyono. Bagaimana perasaan Bapak setelah menerima materi dari kami seperti itu, Bapak? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tanggapan atau refleksi yang saya dapat dari kegiatan pada pagi hari ini cukup banyak, terutama mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik menyikapi perkembangan zaman, di mana tingkat emosional anak zaman sekarang ini berbeda daripada masa lalu, di mana di zaman sekarang kita harus mengedepankan yang namanya budaya saling berdiskusi, bertanya, kemudian menguatkan dan tidak memberikan sanksi yang begitu keras sama seperti dulu. Jadi kita dituntut untuk bagaimana mengendalikan emosi serta bagaimana kita akan mengajari anak tentang kebajikan-kebajikan yang akan digunakannya di kehidupan yang akan datang. Kemudian kita juga belajar bagaimana sebenarnya perilaku disiplin, dalam artian disiplin tidak terlalu keras seperti zaman dulu militer, semi militer. Tapi di sini kita meyakinkan bagaimana disiplin positif dapat terus kita tegakkan, dapat kita gunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan kita dapatkan, di mana tujuannya itu adalah siswa akan merasa merdeka terhadap dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk tanggapannya atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Jadi saya hanya mau bikin sedikit koreksi karena ini pun saya pernah dapatkan tentang budaya positif yang kita akan lakukan ini. Ada beberapa kalimat-kalimat yang sebenarnya kita niatnya untuk memberikan rasa bangga. Ini sering kita lakukan. Saya bahkan hampir semua kita pernah melakukan ini. Saya ambil contoh begini. Ketika kita akan memanggil seorang siswa atau peserta didik, mungkin karena pelanggaran atau ada keperluan, gitu kan? Kita bilang, "Bang, sini." Nah, itu sudah ada kalimat yang seharusnya tidak kita sampaikan. Memang betul kita manggil supaya dia agak laki-laki misalnya kan, "Bang." Nah, itu sebenarnya kadang dalam psikologi pendidikan tidak perlu. Kalau bilang tadi, saya sangat setuju tadi dengan Cindy, ya. Kalau dia anak, ya nak panggil. Atau dek, kalau kita, ya kita guru misalnya, "Dek sini." Nah, jangan bang. Nah, dia nanti lama-kelamaan usah ini bang, abang lebih. Padahal kita guru misalnya kan, tentu kan posisi dia jadi lebih tinggi dari kita. Jadi kalau dia manggil abang berarti kita yang adek, kan gitu. Bahasa
pergaulan sehari-harinya, komunikasinya. Jadi ini mohon kita nanti hindari untuk menggali informasi terhadap siswa baik yang melanggar atau yang misalnya ada keperluan. Nah, seperti saya bilang, Cindy tadi saya setuju dengan Cindy tadi. Panggil dia, nak, gitu. Mungkin dalam bahasa Indonesia pun bisa lebih baik pengertiannya, konotasi untuk lebih mengefisienkan komunikasi yang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan juga pada porsi apanya sebagai seorang guru dengan siswa ya kita harus manggil nak atau dek, kan gitu, di bawah gitu. Jangan manggil abang. Dia kan kelas 1 SMP, panggil bang karena laki-laki misalnya kan. Nah, sebenarnya itu tidak dibenarkan. Memang ada niat-niat tersendiri, pasti sering kita lakukan. Misalnya Bu BP, bang sini bang, ya kan? Sering Bu ya. Nah, padahal itu tidak benar tuh. Dek sini atau nak sini. Ya, itu sebenarnya kalau itu nanti terus menjadi kebudayaan yang kita berikan kepada anak, itu jadi salah. Jadi ada rasa apa gitu. Kecuali kalau misalnya ada adik kelasnya manggil dia bang sini bang, nah, itu benar. Nah, kita yang lebih dewasa, lebih tua dari anak, kita manggil abang, nah itu kita memberikan itu. Nah, jadi ini mohon kita koreksi bersama. Artinya ini yang sering kita lakukan supaya kita perbaiki ke depan. Satu sisi untuk meningkatkan ada sih rasa apa namanya itu kedekatan kita dengan siswa, tapi dalam seperti pengertian bahasa etika baiknya seorang guru manggil siswa, misalnya kalau perempuan Bu Cindy misalnya, kak sini kak, sama cewek misalnya kan, itu kurang pas. Nggak usah kakaknya dalam arti bahasa Indonesia. Memang ada niat terselubung di situ, kita membuat dia bangga terhadap apa yang kita panggil barusan disebutkan kakak seorang siswa kita, tapi kan itu dalam bahasa Indonesia itu psikologinya ya, psikologi. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu kalau itu ada, tapi psikologi kejiwaannya itu kurang pas. Ini yang saya koreksi tadi. Kalau sini tadi saya lihat memanggil nak, itu betul, atau dek, itu betul. Ketika kita nanti langsung berkomunikasi dengan siswa dalam hal juga membudidayakan nilai-nilai positif ini terhadap siswa, ya. Nah, kemudian sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Cahyono itu betul, ya, itu betul sekali. Menyikapi perkembangan, tetapi ada sedikit. Kalau kita memang terlalu sedikit, maka kemarin kan koreksi saya sama Bu Cindy, boleh kita lembut, Bu Digel, boleh kita lembut, tetapi jangan kelembutan kita itu lalu nanti kita terlalu longgarkan, ya, terlalu longgarkan akhirnya berdampak kepada siswa. Padahal kita ingin melihat anak itu mandiri kan gitu, sehingga dia tidak bisa mencapai jati dirinya. Saya ambil contoh, ketika kita tidak terlalu tegas, bukan keras ya, tidak terlalu tegas terhadap perilaku siswa yang menggunakan fasilitas sekolah, apa yang terjadi? Bapak Ibu, kita lihat sebagai seorang pendidik, apa yang terjadi? Rusak, tidak terpelihara. Saya ambil contoh bola, kemudian dibiarkan belum 2 bulan hancur. Apakah kita mampu setiap bulan membeli bola? Contoh kecil. Apakah kita mampu mengurus apa namanya itu WC yang berbau sejuk itu? Kalau kita longgarkan, padahal itu fasilitas yang mereka harus gunakan dan juga kita harus kita rawat. Apa kita nggak sedih nanti ketika nanti murid baru datang seperti kasusnya kemarin Pak Yayan, rusak WC, setiap hari kita memperbaiki. Nanti kita minta lagi bantuan. Ini yang saya butuhkan dari kita, keinginan kita bersama dalam hal kepedulian, tetapi bukan lalu kita lembut boleh, tapi artinya kita harus tegas ketika anak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban di sekolah, karena ini milik negara, milik pemerintah yang sudah diserahkan kepada kita untuk melindungi bersama dengan seluruh siswa. Mari kita sama-sama jaga. Artinya bukan hanya tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Tadi saya sangat senang dengan kondisi sharing berbagai budaya positif yang dilakukan oleh kedua calon guru penggerak kita ini. Mari kita sama-sama bersama supaya bangun komunitas pendidikan yang baik. Kemudian yang berikutnya, mari kita juga sama kebersamaan. Kita sudah punya grup Bapak Ibu. Apa yang mungkin menjadi kendala kita atau keinginan kita, mari kita bangun di situ. Jangan lalu, ya boleh kalau berseloroh-seloroh sedikit ya,
Boleh, tapi jangan lalu apa namanya itu ya? Apa bahasanya itu saya bilang itu? Menjudutkan kawan. Jadi ini mohon kita cermati, kita bangun budaya. Seperti saya ambil contoh kemarin, saya kadang-kadang kebingungan. Untung ada yang peduli juga. Bapak Ibu siapa yang minta tolong data guru P3K dan malam, izin cepat ya dihitungnya. Saya kan nggak mampu menghitungnya. Itu salah satu bentuk kepedulian kita, walaupun itu dalam memanfaatkan di dunia digitalisasi. Ada juga di antara rekan-rekan yang kadang-kadang tidak pernah komen, tapi sekali-sekali komen sebagai rasa masih ada kebersamaan kita. Ini salah satu budaya ya, budaya positif yang kita bangun dalam jejaring sosial media kita. Jadi terima kasih kepada Ibu berdua, Bu Cindy. Nah, saya sedikit tadi hanya menggarisbawahi tadi ya, mari kita sama-sama cermati itu untuk kebaikan. Saya sangat salut juga sama Ibu Dike masalah disiplin tadi waktunya dan kawan-kawan yang lain. Nah, yang Cindy, jadi terima kasih atas presentasi ini bisa membuat mencerahkan kita bersama. Saya itu aja, terima kasih. Mau dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk refleksinya Pak Cahyono dan Bapak Kepala Sekolah. Baik, cukup sekian ya Bapak Ibu presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita hanya berbagi ya Bapak Ibu ya. Apa yang sudah kami dapat kami bagikan ke Bapak Ibu seperti itu. Saya ada pantun sedikit untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Mencari ikan ketemunya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.